Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kitab tafsir Jalalain dari surat Al-Fatihah dan juga surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 18 yang telah diajarkan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidzuddin. Langsung saja masuk ke surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah makiyatu sab'a ayatin bil basmalah. Ayat makiyah yang terdapat 7 ayat dengan basmalah. In kanat minha wasabi'atu siratal ladina ila akhiriha wa illam takun minha fasabi'atu ghairil maghdubi ila akhiriha wa yuqaddaru fi awwaliha qulu liyakun ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bikauniha min maqulil ibad. In kanat minha wasabi'atu siratal ladina ila akhiriha, maksudnya adalah ada beberapa ulama yang berpendapat jika basmalah termasuk dari Al-Fatihah, maka ayat yang ketujuhnya adalah siratal ladina ila akhiriha wa illam takun minha fasabi'atu ghairil maghdubi ila akhiriha. Dan ada beberapa pendapat bahwa basmalah bukan termasuk dari surah Al-Fatihah, maka ayat ketujuhnya adalah ghairil maghdubi ila akhiriha. Wa yaqaddaru fi awaliha qulu liyakun ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bikauniha min maqulil ibad. Saja Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah. Jumlatul khabariyah kusida biha sana'u ala Allah bimadmuniha min annahu ta'ala malikil jamil hamdi minal khalqi au mustahiqal li an yahmaduhu wallahu a'lamu ala ma'budi bihaqqin rabbil alamin ay maliki jamil khalqi minal insi wal jinni wal malaikati wad dawabi wa ghairihim wa kullun minha yutlaku alai alim yuqalu alimul insan wa alamul jinni ila ghairi zalika wa guliba fi jam'ihi bil ya'i wan nuni au ulil ilmi ala ghairihim wa huwa minal alamat li annahu alama ala mujidihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jumlatul khabariyah, lafal ayat ini merupakan kalimat berita. Wasida bihasana'u, dimaksud sebagai ungkapan pujian kepada Allah. Bimadmuniha, berikut pengertian yang terkandung di dalamnya. Min annahu ta'ala, yaitu bahwasanya Allah Ta'ala malikil jamil hamdi, yang memiliki semua pujian, minal khalqi, yang diungkapkan oleh semua makhluknya, au mustahiqon, atau makna ini maksud ialah li'an yahmaduhu wallahu a'lamu ala ma'budi, atau makna yang maksud ialah bahwa Allah Ta'ala itu adalah zat yang harus mereka puji. Lafal Allah merupakan nama bagi zat yang berhak untuk disembah. Ay maliki jamil khalqi, yang artinya adalah Allah yang memiliki pujian semua makhluknya, yaitu
minal insi wal jinni wal malaikati, dari golongan manusia, jin dan malaikat, wad dawabi, hewan-hewan melata, wa ghairihim, dan lain-lainnya. Wa ghairi wa kullu minha yutlaqu alai alam, masing-masing mereka disebut alam. Yuqalu alimul insan wa alimul jinni. Oleh karenanya ada alam manusia dan alam jin dan lain sebagainya. Alimul insi wal jin ta'ala bidzalik. Adapun lafal al-alamin merupakan bentuk jama dari lafal alam, yaitu dengan memakai huruf ya dan huruf nun untuk menekankan makhluk berakal atau berilmu atas yang lainnya. Kata alam berasal dari kata alamah, tanda, mengikat. Ia adalah tanda bagi adanya yang menciptakannya. Ar-Rahmanir-Rahim, ay zirrahmati wa hiya iradatul khair li ahlihi. Maksudnya adalah Ar-Rahman Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang, yaitu Aizir Rahmah, yang mempunyai rahmat. Wahya iradatul khaira li ahli, yaitu rahmat adalah yang menghendaki kebaikan bagi orang yang menerimanya. Maliki yaumiddin, ay jazai wa huwa yaumal qiyamah, wa khussa bizikri li'annahu la mulka zahira fi li ahdi ila Allah ta'ala bidalil limanil mulkul yaum lillahi, wa man qara'a maliki famannahu malikil amri kullihi fi yaumil qiyamah, ay huwa musafi bidalika daiman kaghafiri zambi fasahahu wa kuuhu sifati lima rifah. Malik yaumiddin, yang mempunyai hari pembalasan. Di hari kiamat kelak, lafal yaumuddin disebut secara khusus karena di hari itu tiada seorang pun yang mempunyai kekuasaan kecuali Allah Ta'ala, sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang menyatakan, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari kiamat ini. Bagi orang-orang yang membaca maliki, maknanya menjadi dia yang memiliki semua perkara di hari kiamat, atau dia adalah zat yang memiliki sifat ini secara kekal. Perihalnya sama dengan sifat-sifat yang lain, yaitu seperti Ghafir Zanbi, yang mempunyai dosa-dosa. Dengan demikian maka lafal Maliki Yaumiddin ini sah sebagai sifat bagi Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, aina khussuka bil ibadati min tauhidin wa ghairihi wa natlubul ma'unah 'alal ibadati wa ghairiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Aina khussuka bil ibadah, artinya hanya kami beribadah hanya kepadamu. Min tauhid, seperti kami mengesahkan dan lain-lainnya. Wa ghairiha wa natlubul ma'unah, dan kami memohon pertolongan alal ibadi, hanya kepadamu dalam menghadapi ibadah, menghadapi semua hambamu, wa ghairiha, dan yang lain-lainnya. Ihdinas siratal mustaqim, ay arsyadna ilahi wa yubadalu minhu.
Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ai arsyadna, artinya bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Wa ya badul min, kemudian jelas, artinya bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, bil hidayati wa yubaddalu minal ladina bisiliyati ghairil maghdubi alaihim wa huwal yaudi wala ghairi. Ad-dalin wa huwa an-nasara wa nuktabul badli ifadatu annal muhtadin liyasu yahudu wala nasara wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'abu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasiran daiman abadan wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Bil hidayah, yaitu melalui petunjuk dan hidayah. Wa yubaddil minal ladzina, kemudian diperjelas lagi maknanya oleh ayat berikut. Bukan jalan mereka yang dimurkai, yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi, dan bukan pula dan selain mereka yang sesat, yang dimaksud adalah orang-orang Kristen. Faedah adanya penjelasan tersebut tadi mempunyai pengertian bahwa orang-orang yang mendapat hidayah itu bukanlah orang-orang Yahudi dan bukan pula orang Kristen. Hanya Allah lah yang Maha mengetahui dan hanya kepadanya lah dikembalikan segala sesuatu. Semoga salawat dan salamnya dicurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Salawat dan salam yang berhak untuk selamanya cukuplah bagi kita Allah sebagai penolong, dan dialah sebaik-baik penolong. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan hanya berkat pertolongan Allah yang Maha tinggi lagi Maha besar. Alhamdulillah, Al-Fatihah sudah selesai. Lanjut ke surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Allah yang lebih, Alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradi bidzalika. Allah yang lebih mengetahui akan maksudnya. Zalika ay hadzal kitabul ladzi yaqra'u Muhammad la raiba fi la syakka fi annahu min indallah wa jumlatun nafi khabar mubtada zalika wal isyarah bihi litaqdim. Hudan hubar sani ay hadzal lil muttaqin sairina ila taqwa bi imsal maro wajtana bi nawahi li itiqaihim bidzalikan nar. Maksudnya zalika, kitab ini yakni yang dibaca oleh Muhammad SAW tidak ada keraguan, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, la syakin, tidak ada kebimbangan, fi di dalamnya,
annahu min indillah, bahwasanya itu dari sisi Allah. Wa jumlatun nafi, kalimat negatif menjadi predikat dari sebuah kitab ini, sedangkan kata-kata isyarat ini dipakai sebagai penghormatan atau menjadi petunjuk sebagai predikat kedua, artinya menjadi penuntun bagi orang yang bertakwa. Maksudnya orang-orang yang mengusahakan diri mereka supaya menjadi takwa dengan jalan mengikuti perintah dan menjauhi larangan, demi bidzalikan nar, demi menjauhi larangan, demi menjaga diri dari api neraka. Alladzina yu'minuna yasdukuna bil ghaibi bima ghaibi anhum minal ba'si wal jannati wan nar. Wa yuqimuna shalat ay ya'tuna bihaquqiha wa mimma razaqnahum atinahum yunfikun fi ta'atillah. Alladzina yu'minuna, yaitu orang-orang yang beriman, yusaddiquna bil ghaibi, yaitu yang membenarkan kepada yang gaib, bima ghaibi anhum, yaitu yang tidak melihat kelihatan oleh mereka, minal ba'si, seperti kebangkitan, wal jannah, dan surga, wan nar, dan api neraka, yuqimuna shalah, dan mendirikan salat, ayatuna, artinya melakukan sebagai bihaquqiha, sebagaimana mestinya, wa mimma razaqnahum, dan dari sebagian kami rezekikan kepada mereka, atinahum, yang kami anugerahkan kepada mereka, yunfikuna, mereka nafkahkan, fi ta'atillah, untuk menaati Allah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, ay Quran, wa ma unzila min qablika, ay Taurat bil Injil wa ghairihima. Walladzina yu'minuna, dan orang-orang mereka beriman, bima unzila ilaika, apa yang diturunkan kepada kamu, ay Quran, maksudnya adalah Al-Quran. Wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturunkan sebelum kamu, ay Taurat wal Injil, maksudnya adalah Taurat dan Injil, wa ghairihima, dan selain itu. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan serta mereka yakin kepada hari akhirat. Yuqinuna ya'lamun, dan artinya maksudnya adalah mereka mengetahui secara pasti. Ulaika mausufuna biha dzikra ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya'lamun
faizuna bil jannah najuna minan nar. Ulaika merekalah, maksudnya adalah maksufuna, yaitu orang-orang yang memenuhi sifat-sifat yang disebutkan di atas, bizikri ala huda, yaitu yang beroleh petunjuk, hudam mir rabbihim, petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu orang beruntung. Faizuna, yang akan berhasil, bil jannah, yang meraih surga, minan nar, dan terlepas dari siksa api neraka. Innal ladzina kafaru ka abi jahlin wa abi lahab wa nahwihima sawaun alaihim a anzartahum bitahqiqil hamzataini wa ibadali saniyati alifan. Bainal musahalatil wal ukhra. Wa tarkihi amlam tunzirhum la yu'minuna li ilmillah minhum zalika fala tutimmi'a fi imanihim wal inzar i'lama ma'a takhwif. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir, ka Abi Jahal, seperti Abi Jahal, wa Abu Lahab, dan Abu Lahab, wa nuhuma, dan selain dari itu, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka, wa anzartahum, apa kamu memberi peringatan kepada mereka, bitahqiqi, dibaca an-nazartahum, yakni dengan dua buah hamzah secara tegas. Dapat pula hamzah yang kedua dilebur menjadi alif, hingga hanya tinggal satu hamzah saja yang dibaca panjang. Atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga beriman. Hal itu telah diketahui oleh Allah, maka janganlah kamu berharap mereka akan beriman. Inzar atau peringatan artinya pemberitahuan disertai ancaman. Hatamallahu ala qulubihim was tausaqa fala yadkhuluha khair wa ala sam'ihim ay mawadihi fala yantafi'una bima yasma'unahu minal haqqi wa ala absarihim gishawah gitta'un fala yubsirunal haqqi walahum adzabun adzim kumu daim. Khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci hati mereka. Toba alaihim, maksudnya menutup rapat hati mereka sehingga tidak dapat dimasuki oleh kebaikan. Begitupun pendengaran mereka, maksudnya adalah alat-alat atau sumber-sumber pendengaran mereka dikunci sehingga mereka tidak memperoleh manfaat dari kebenaran yang mereka terima. Sedangkan penglihatan mereka ditutup dengan penutup yang menutupinya sehingga mereka tidak dapat melihat kebenaran, dan bagi mereka siksa yang besar dan berat lagi tetap terhadap orang-orang munafik diturunkan.
wa nuzila fil munafiqin wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir ay yaumul qiyamah li'annahu akhirul ayyam. Wa ma hum bimu'minin ru'ya fi wa makna man wa fi domir yaqulu li idhamah wa nunazilu fil munafiq. Di antara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, yaitu hari kiamat. Pada hari itu adalah hari terakhir, padahal mereka bukan orang beriman. Di sini ditekankan arti kata orang jika kata diganti yang disebutkan lafalnya, yakni mereka. Yukhadi'una Allah walladzina amanu bi'ar khalaf min abtanu minal kufri. Yukhadi'una Allah walladzina amanu bi'idhari khilafi ma abtanu minal kufri liyadfa'u anhum ahkamuhud dunyawiyah wa ma yakhda'una ila anfusahum wa ma yakhda'una illa anfusahum li'an wa bala khidaihim radiu ilaihim biyaftadiuna fiddin bi'itla illah nabi ala ma abtanu wa yu'aqabuna fil akhiri. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka hendak menipu Allah dan orang beriman, yakni dengan berpura-pura beriman dan menyembunyikan kekafiran guna melindungi diri mereka dari hukum-hukum duniawi, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Karena bencana tipu daya itu akan kembali menimpa diri mereka sendiri di dunia. Rahasia mereka akan diketahui juga dengan dibuka Allah kepada nabinya, sedangkan di akhirat mereka akan menerima hukuman setimpal, tetapi mereka tidak menyadari dan tidak menginsafi bahwa tipu daya mereka itu menimpa diri mereka sendiri. Mukhda'ah atau tipu menipu di sini muncul dari kata satu pihak, jadi bukan berarti berserikat di antara kedua belah pihak. Fi qulubihim maradun syakkun wa nifaq fahuwa yumridu qulubahum au yudhafiha fazadahumullah maradu bima anzalahu minal Qur'an likufrihim bihi walahum adabun alim mu'allam bima kanu yukadzibuna bitasdid ay nabiyallahu wa bil takhfif ay fi qaulihim amana. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit, syakkun berupa keraguan, wa nifaqun dan kemunafikan. Fahuwa yumaridu, yang menyebabkan sakit di hati mereka, au yudhaifhu, atau menjadi lemah hati mereka. Lalu ditambah Allah penyakit mereka dengan menurunkan Al-Quran yang mereka ingkari itu, dan bagi mereka siksa yang pedih yang menyakitkan disebabkan kedosaan mereka. Yukadzibuna dibaca pakai tasdid, artinya amat mendustakan, yakni terhadap Nabi Allah, dan tanpa tasdid yukadzibuna yang berarti berdusta, yakni dengan mengaku beriman kepada Allah. Wa idza qila lahum liuhla tufsiduna fil ardi bil kufri wa uyak
anil iman qalu innama nahnu muslihun wa laysa ma nahnu fi bifasad. Qala Allah Ta'ala radaan alaihim. Dan jika dikatakan kepada mereka wa idza qila lahum, maksudnya adalah kepada orang munafik tadi, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Bil kufri, maksudnya dengan kekafiran dan menyimpang dari keimanan. Jawab mereka, sungguhnya kami ini berbuat kebaikan dan tidak dijumpai pada perbuatan kami hal-hal yang menjurus pada kebinasaan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada sebagai sanggahan atas ucapan mereka itu, ala litanbihi innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ingatlah, curahan itu membangkitkan perhatian, sesungguhnya mereka itulah yang membuat kerusakan tetapi mereka tidak sadar akan kenyataan itu. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas ashabul nabi sallallahu alaihi wasallam qalu anu'minu kama amanas sufahal jahil ay la naf'alu kaf ilhim. Qala ta'ala raddan alaihim ala innahum sufaha walakin la ya'lamun zalik. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain beriman, yakni sebagaimana berimannya para sahabat Nabi. Jawab mereka adalah, apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh? Artinya kami tidak akan melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang bodoh itu. Maka firman Allah menolak ucapan mereka itu, ketahuilah mereka adalah orang-orang bodoh tetapi mereka tidak ketahui akan hal itu. Wa idza laku aslahu liqayu azafta dhammah lis tasaqal thumma liya la litaqaiha sakinah ma'al wawi alladina amanu qalu amanan wa idza qalu ma'hum faraja'u ila syayatinihim rusaihim qalu inna ma'akum fil din innama nahnu mustazi'un bihim wa idaril iman. Dan jika mereka berjumpa, asalnya lakiu lalu di dhammah padanya dibuang karena beratnya pada lidah berikut, yaitu sendiri karena pertemunya dalam keadaan sukun dengan waw, sehingga menjadi laku dengan orang-orang beriman. Mereka berkata, kami telah beriman, dan bila mereka telah berpisah dengan orang yang beriman dan kembali kepada syaitan mereka, maksudnya adalah pemimpin-pemimpin mereka, kata mereka, sungguhnya kami ini bersama kamu, maksudnya sependirian dengan kamu dalam keagamaan. Kami ini hanyalah berolok-olok dengan berpura-pura beriman. Aulau nastazim bihim yujazihim bistizaihim wa yamudduhum yumalhim fi tuyanihim bitajwizihim alhamdu bil kufri ya'mahun bitardu dan tahwir halan. Allah lah yang memperolok-olok mereka, artinya adalah Allah membalas olokan itu dengan memperolok mereka pula dan membiarkan mereka terpedaya dalam kesesatan mereka, yakni melanggar batas disebabkan kafiran, terumbang-ambing dalam keadaan bingung tanpa tujuan atau pegangan. Ulaikal ladzina ishtaru dalala bil huda au istibdaluhu bihi fama rabihat tijaratuhum ay ma rabahu fiha bil khasaru ilan nar mu'budah alaihim wa ma kanu muhtadin fima fa'alu. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, artinya mengambil kesesatan sebagai pengganti petunjuk. Mereka tidaklah beruntung peniagaan mereka, bahkan sebaliknya mereka merugi karena membawa mereka ke dalam neraka yang menjadi tempat kediaman mereka untuk selama-lamanya, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk disebabkan perbuatan mereka. Mataluhum sabatihim fi
nafakihim kamathalil ladzi istauqidi awqadan nar fi zalamah falamma adaat anarat ma aulahu fabasaru wastabda wa amina ma yakhafa adaballahu binurihim atfa'u wa jami' damir mara'iyati limakna alladina tarakahum fi zulumati la yubsiruna ma aulahum masfirina an tariki khaifina fakadhalika haulai aminu bi idhari kalimatil iman fa idza ma taujahum khafu wal adab. Perumpamaan mereka, sifat mereka maksudnya adalah perumpamaan sifat mereka dalam kemunafikannya itu seperti orang-orang menyalakan atau menghidupkan api dalam kegelapan, dan setelah api itu menerangi atau menyinari apa yang dikelilingnya hingga ia dapat melihat dan merasa aman dari apa yang mereka ditakutinya. Allah pun menghilangkan cahaya yang menyinari mereka, yaitu dengan memadamkannya. Kata ganti orang dijadikan jamak him merujuk kepada makna alladina, dan meninggalkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat apa yang terdapat di sekeliling mereka sehingga tidak tahu jalan, dan mereka dalam keadaan kecemasan. Demikianlah halnya orang-orang munafik yang mengucapkan kata-kata beriman. Bila mereka mati, mereka akan ditimpa ketakutan dan azab. Ma haulahum mutahirina ani tariqi khaifina fakadzalika haulai amanu bi hari kalimatil iman fa idza matu jahum khafi wal adab sumun anil khalqi fala yasmaunahu simau qablahu bukmun harsun anil khairi fala yaqulu umyun an tariqil huda fala yarawnahu fahum la yarjiun. Maksudnya adalah hum submun, mereka itu tuli terhadap kebenaran, maksudnya tidak mau menerima kebenaran yang didengarnya. Bisu terhadap kebaikan hingga tidak mampu mengucapkannya. Buta terhadap jalan kebenaran dan petunjuk Allah sehingga tidak dapat melihatnya, maka mereka tidaklah akan kembali dari kesesatan. Alhamdulillah, demikianlah penjelasan yang bisa saya jelaskan dari kitab tafsir Jalalain. Mungkin banyak salahnya karena saya masih belajar, mohon dikoreksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.